Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, di mana kelompok kami mengangkat tema yakni anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Nama anggota 1. Aisyah Hidayah Nur Wahid dengan NIM 3519042. 2. Fernanda Sekar Utami dengan NIM 3519043. 3. Fadia Safira dengan NIM 3519063 dan Ismi Masrurah dengan NIM 3519064. Poin A. Pengertian anak jalanan. Istilah anak jalanan atau anjal berasal dari Brasilia dan dikenal dengan kata meninos de ruas. Artinya, sekelompok anak-anak yang tidak mempunyai tali ikatan dengan keluarga dan hidup di jalanan. Menurut Departemen Sosial, anak jalanan atau anjal didefinisikan menjadi 4 kategori. Antara lain, 1. Anak-anak berusia di bawah 14 tahun. 2. Putus tali ikatan dengan keluarga. 3. Bekerja sebagai pengamen, memulung, dan mengemis selama kurang lebih 8-10 jam di jalanan. 4. Putus sekolah atau tidak bersekolah. Anak jalanan merupakan konsep yang diberikan untuk anak-anak maupun remaja yang berada di jalanan dengan aktivitas meminta-minta. Mereka meminta-minta dengan membunyikan benda-benda atau sekedar bertepuk tangan sembari bernyanyi. Pada poin B, pengertian gelandangan dan pengemis. Istilah gelandangan dan pengemis atau gepeng merupakan orang-orang yang hidup di tempat umum karena tidak memiliki tempat tinggal maupun pekerjaan tetap di wilayah tertentu, serta tidak memiliki kehidupan yang layak atau sesuai dengan norma-norma kehidupan masyarakat setempat. Gelandangan dan pengemis dapat diartikan sebagai orang-orang terpinggirkan yang memiliki pola hidup tidak selayaknya masyarakat umum. Dalam artian, mereka tidak mempunyai penghasilan tetap, hidup secara nomaden, dan berada di tempat umum, serta tidak mempunyai perencanaan hidup untuk masa depan dirinya maupun anak-anaknya. Maka dapat disimpulkan bahwa anak jalanan atau anjal merupakan bagian dari gelandangan dan pengemis atau gepeng karena memiliki karakteristik yang sama. Anak jalanan, gelandangan, dan pengemis adalah suatu identitas. Dalam suatu identitas tidak terlepas dari suatu peran. Anak jalanan, gelandangan, dan pengemis dapat ditinjau berdasarkan identitas sosial, di mana orang jalanan diidentifikasikan berdasarkan penghasilan, umur, jenis kelamin, tidak memiliki tempat tinggal, dan tidak bercukupan dalam hal sandang maupun pangan. Poin C. Faktor-faktor penyebab munculnya anak jalanan. A. Orang tua mendorong anak bekerja dengan alasan untuk membantu ekonomi keluarga. B. Kasus kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak oleh orang tua semakin meningkat sehingga anak lari ke jalanan. C. Anak terancam putus sekolah karena orang tua tidak mampu membayar uang sekolah. D. Makin banyak anak yang hidup di jalanan karena biaya kontrak rumah mahal atau meningkat. E. Timbulnya persaingan dengan pekerjaan dewasa di jalanan sehingga anak menjadi terpuruk. Poin D. Faktor-faktor munculnya gelandangan dan pengemis. A. Merantau dengan modal nekat. B. Malas berusaha. C. Cacat fisik. D. Tidak adanya lapangan pekerjaan. E. Tradisi yang turun-temurun. F. Memilih mengemis daripada menganggur. G. Kemiskinan dan terlilit ekonomi yang akut. H. Ikut-ikutan saja. I. Disuruh orang tua. Pada poin E, upaya pemerintah dalam menanggulangi anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Model penanganan anak jalanan. 1. Family base adalah model penanganan anak jalanan dengan memberdayakan
memberdayakan keluarga dari anak jalanan melalui beberapa metode, yaitu melalui pemberian modal usaha, memberikan tambahan makanan, dan memberikan penyuluhan berupa penyuluhan tentang keberfungsian keluarga. Dalam model ini diupayakan peran aktif keluarga dalam membina dan menumbuh kembangkan anak jalanan. Yang kedua, institutional based adalah model penanganan anak melalui pemberdayaan lembaga-lembaga sosial di masyarakat dengan menjalin networking melalui berbagai institusi baik lembaga pemerintahan maupun lembaga sosial masyarakat. 3. Multi-system based adalah model penanganan anak melalui pemberdayaan melalui jaringan sistem yang ada mulai dari anak jalanan itu sendiri, keluarga anak jalanan, masyarakat, para pemerhati anak, akademisi, aparat penegak hukum, serta instansi terkait lainnya. Kemudian model penanganan gelandangan dan pengemis. 1. Pendekatan panti. Pada penanganan dengan model panti, gelandangan dan pengemis akan disediakan tempat tinggal dengan sarana dan prasarana lengkap yang dihuni oleh beberapa keluarga. 2. Liponsos. Liponsos adalah singkatan dari lingkungan pondok sosial. Liponsos merupakan bentuk penanganan gelandangan dan pengemis yang lebih mengedepankan sistem hidup bersama di lingkungan hidup sosial sebagaimana layaknya kehidupan masyarakat pada umumnya. 3. Transit home. Transit home merupakan tempat penanganan gelandangan dan pengemis yang bersifat sementara sebelum mendapatkan pemukiman atau tepat pada tempat yang disediakan. 4. Pemukiman masyarakat. Pemukiman merupakan bentuk penanganan gelandangan dan pengemis dengan menyediakan tempat tinggal permanen di lokasi tertentu. 5. Transmigrasi. Transmigrasi merupakan cara terakhir untuk menanggulangi gelandangan dan pengemis, umumnya di Pulau Jawa. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.